Adel Setiawan mantap melaporkan Kang Deddy Mulyadi alias KDM ke Bareskrim Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, ku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia laporlah ke Bareskrim Polri. Dan beliau sudah mengantongi dokumen-dokumen, undang-undang, pasal ini, itu, seperti yakin sekali kalau Pak Adel Setiawan ini dapat mempolisikan atau menghukum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau ini, Pak Adel ini yakin bahwa beliau ini bisa memasukkan Kang Deddy Mulyadi ke dalam penjerong jeruji besi gitu ya, Say. Sepertinya. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di belakang militer. Ini ya, Adel Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata nyata. Ini nih ya yang gua ngeri-ngeri nih kalau udah begini-begini nih ya. Kalian tahu sendiri kan netizen Indonesia itu kalau udah gimana-gimana itu spek intelnya tuh keluar gitu loh. Gue tuh ngerinya jangan sampai jejak digitalnya atau segala seluk-beluknya si Pak Adel Setiawan ini nih dikulitin gitu sama netizen. Ngerti kan maksud gue? Gue dari awal ngontenin Pak Adel Setiawan ini ya, ini konten kesekian gue untuk Pak Adel Setiawan gitu ya. Dari awal itu gue selalu bertanya-tanya kayak, ini kan Pak Adel Setiawan ini anaknya itu tidak masuk ke dalam pendidikan barak militer gitu ya. Tapi kok ini bapak ini berisik banget gitu loh, kayak apa ya, kayak tersakiti banget gitu. Padahal korban juga bukan. Terus ya anak-anak yang masuk barak militer itu kan dikirim langsung sama orang tuanya, ada surat pernyataan, tanda tangan, apa segala macam. Bahkan orang tuanya yang mengirim, orang tuanya yang meminta, bahkan ada yang memohon ke Kang Deddy Mulyadi untuk masukin anaknya ke barak militer gitu ya. Terus salahnya di mana gitu loh? Ini kan orang tuanya sendiri yang masukin. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu kan untuk mendidik ya, untuk mendisiplinkan anak-anak natskal di Jawa Barat gitu ya, bukan untuk menjadikan anak tersebut menjadi apa ya, menjadi tentara gitu loh, bukan didikan tentara yang lo disuruh jaga perbatasan yang kayak gitu-gitu tuh enggak. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak tahu Pak Adel Setiawan ini siapa, awal mulanya siapa, asal muasalnya dari mana gitu gue nggak tahu ya. Gue tuh baru tahu Pak Adel Setiawan itu yang di acara wawancara di TV itu loh, yang sama ibu-ibu itu, yang debat sama ibu-ibu itu loh. Pertanyaan gue, siapa yang mengundang Bapak Adel Setiawan ke acara TV tersebut sampai menjadikan Pak Adel Setiawan bisa seviral ini sekarang? Ya bisa jadi konten-konten kreator yang kayak gue yang ngontenin Pak Adel Setiawan, lama-lama namanya berkembang, lama-lama orang-orang jadi apa ya namanya ya, jadi tidak asing dengan nama Adel Setiawan gitu kan. Cuma ya gue waktu nontonin interview itu, gue tuh tidak berpikiran sama sekali kalau seorang Adel Setiawan itu bisa sampai seviral ini, bisa sampai seterkenal ini, dan bisa sampai mengambil langkah sejauh ini, bahkan sampai ke Komnas HAM, sampai ke Bareskrim Polri. Karena kayaknya biasanya tuh orang-orang kalau berkomentar di interview acara-acara TV atau apapun ya udah berhenti di situ aja, nggak lanjut lagi loh. Tapi kalau ini lanjut to another level gitu. Dan yang gue bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Adel Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Sedangkan anaknya itu nggak ada di dalam apa namanya barak militer itu tuh nggak ada gitu loh. Menurut gue Pak Adel Setiawan ini kurang tepat gitu ya. Walaupun ya memang sah-sah aja kalau emang mau lapor ya sah-sah aja sebagai warga negara Indonesia ya, lo sah aja kalau mau melapor. Cuma menurut gue kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya tuh kalau orang tua yang anaknya dimasukin barak militer, terus orang tuanya itu komplain, lapor ke polisi atau lapor ke Bareskrim, itu masih tepat dan masih masuk di logik gitu loh. Kalau ini tuh kayak bener-bener di luar ambang kepala gua. Buat KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, maju terus, jangan nengok ke belakang, gak usah ngurus-ngurusin begitu. Mending Bapak jalan pagi, sepedaan pagi gitu ya. Bapak tenang aja, rakyat Jawa Barat 90% bersama Kang. Ada yang melaporkan KDM ke kantor polisi. Coba itu guys. Nih orang tua murid nggak tahu diuntung ya. Harusnya dia itu tahu dulu apa aja yang dikerjakan di sana. Karena saya dan para psikolog-psikolog lain ada untuk memberikan edukasi, memberikan asesmen dan sebagainya. Oke? Ini orang tua maunya apa ya? Cari panggung atau ada yang nyuruh nih? Dua ini aja sih guys. Kalau cari panggung, kamu salah cari panggungnya di sini. Mentang-mentang KDM lagi hits gitu, kamu cari panggung di sini supaya kalian juga terkenal. Atau ada yang nyuruh, kamu yang menjadi umpannya. Parah. Janganlah begitu, Pak. Bapak itu taunya apa di sana? Ada pelanggaran pidananya katanya. Tapi ya mudah-mudahan lah kamu sudah terwakilkan laporan tersebut. Dan mudah-mudahan kalian ingat ya guys, kalian gak usah follow dia, gak usah ngapa-ngapain dia. Kalau perlu kasih nasihat aja deh. Oke? Saya sih udah nggak bisa ngomong banyak deh sama orang-orang yang cari panggung kayak begini. Dia nggak ngerti apa yang dikerjakan di sana gitu loh. Bisanya cuma ngoceh dan protes. Gak usah sibuk-sibuk deh lapor ke Komnas HAM, lalu ke KPAI segala. Ngapain? Mereka tuh tahu, lebih tahu dari kamu deh kayaknya.
Aduh, ini orang tua murid kayak apa nih kayak begini nih ya. Mau dianggap anaknya itu baik-baik aja, harusnya bersyukur sudah terdetek sejak dini. Siapa yang salah anaknya bisa masuk ke barak? Ya kalian, orang tua. Kamulah kak orang tua tuh yang salah. Kenapa bisa anaknya begitu dan sampai akhirnya masuk ke barak? Ayo, gak boleh lah kayak gitu. Harusnya tuh ngelihat dari sisi positif, jangan terus-terus dari negatifnya. Heran deh, nggak ngerti apa aja yang dikasih pelajaran di sana, dikasih materi apa aja, kalian nggak tahu kan? Aduh, ribet deh ya. Nih orang kayak begini, heran saya. Salam, Rita Gading.